Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2488201013 Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 tahun 2024-2025. Mata kuliah pembelajaran mengenal dan memeriksa, dosen pengapu Bapak UNES EPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyimak. Sebelum pada pembahasan menyimak, yuk kita bedakan dulu apa itu mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Mendengar adalah suatu kejadian di mana telinga kita menangkap suara atau bunyi tanpa adanya unsur kesengajaan dan tidak perlu untuk memahami makna dalam bunyi tersebut. Contohnya, saat kita belajar di kelas, kita mendengar suara motor. Sedangkan mendengarkan sudah diikuti unsur kesengajaan, tetapi belum diikuti unsur pemahaman. Contohnya, mendengarkan musik saat kita sedang belajar. Dan untuk menyimak, sudah mencakup unsur kesengajaan dan unsur pemahaman. Contohnya, saat kita mendengarkan dosen yang sedang menyampaikan materi dan mencatat poin-poin penting. Jadi, menyimak adalah suatu proses mendengarkan secara sengaja dengan penuh perhatian serta memahami makna yang disampaikan sehingga dapat menyampaikan kembali informasi yang didengar. Lalu ada jenis-jenis menyimak. Yang pertama ada menyimak intensif, yaitu menyimak dengan penuh perhatian terhadap detail dan informasi spesifik yang disampaikan. Contoh, menyimak materi yang disampaikan dosen untuk mencatat poin-poin penting. Lalu yang kedua ada menyimak ekstensif, yaitu menyimak secara keseluruhan untuk memahami konteks atau pesan umum tanpa fokus pada detail-detail kecil. Contohnya, mendengarkan berita di radio atau podcast untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang dibahas. Lalu yang ketiga ada menyimak kritis, yaitu menyimak dengan tujuan untuk mengevaluasi atau menilai informasi yang disampaikan. Seringkali dengan mengaitkan argumen yang disampaikan dengan pengetahuan atau pengalaman pribadi. Contoh, mendengarkan debat politik untuk mengevaluasi argumen dari kedua belah pihak. Lalu yang keempat ada menyimak empati, yaitu menyimak dengan tujuan memahami perasaan, emosi, dan perspektif pembicara. Contohnya, kita mendengarkan teman yang sedang berbicara tentang masalah pribadi dengan memberikan perhatian penuh dan empati. Lalu yang kelima ada menyimak diskriminatif, yaitu menyimak dengan tujuan untuk membedakan suara atau nada tertentu seringkali digunakan dalam konteks bahasa atau musik. Contohnya, mendengarkan suara-suara dalam lingkungan untuk mengidentifikasi sumber suara atau nada yang berbeda dalam musik. Lalu, yang keenam ada menyimak apresiatif, yaitu menyimak dengan tujuan untuk menikmati dan menghargai keindahan atau kualitas dari apa yang didengar. Contohnya, mendengarkan musik-musik atau puisi yang dibacakan untuk menikmati estetika dan keindahannya. Lalu yang ketujuh ada menyimak terapis, yaitu menyimak dengan tujuan memberikan dukungan dan pemahaman kepada pembicara, seringkali digunakan dalam konteks konseling atau terapi. Contohnya, seorang psikolog mendengarkan klien untuk memahami masalah mereka dan memberikan dukungan emosional. Lalu apa saja ruang lingkup dalam menyimak? Yang pertama, objek yang diamati. Bisa berupa ucapan langsung seperti menyimak materi dari dosen, menyimak teman yang sedang curhat. Lalu ada media audio seperti radio dan media visualisasi seperti film, video, dan siaran televisi. Yang kedua ada tujuan menyimak. Apa saja tujuan menyimak? Yaitu memperoleh pengetahuan, mengapresiasi, mengevaluasi, memecahkan masalah, membedakan bunyi bahasa, dan meyakinkan. Yang ketiga ada proses menyimak. Proses menyimak ada tahap mendengarkan, lalu tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap evaluasi, dan tahap menanggapi. Lalu yang keempat ada faktor yang mempengaruhi menyimak. Ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal,
seperti motivasi dalam diri kita, minat dan ketertarikan, serta keterampilan dalam berbahasa. Lalu dalam faktor eksternal seperti lingkungan dan pemateri. Lalu yang kelima ada hubungan menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Pertama, ada hubungan menyimak dengan berbicara. Kedua, ada hubungan menyimak dengan membaca. Dan ketiga, ada hubungan menyimak dengan menulis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.